Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigita Brinda akan mempresentasikan portofolio desain interior fasilitas komersial. Yang pertama ada deskripsi proyek. Yang proyek ini adalah proyek perancangan fasilitas desain komersial yang berupa food court. Yang bertujuan untuk tempat berkumpul yang nyaman dan menarik bagi pengunjung, sehingga tujuan dari fasilitas komersial sebagai sarana penaikan perekonomian dengan barang ataupun jasa terpenuhi. Untuk datanya, itu terbagi menjadi company profile, logo identifikasi, site plan, dan aktivitas pengguna. Untuk company profile-nya, itu mencakup konsep-konsep yang dimiliki oleh pemilik, lalu ada visi dan misi, juga kepemilikan usaha. Untuk struktur organisasinya sendiri ada owner dan terbagi menjadi owner tenant, lalu juga ada pegawai-pegawainya. Untuk logo identifikasinya itu mengidentifikasikan warna-warna yang dipilih, lalu juga kenapa menggunakan maskot pakaian adat. Lalu untuk setting budayanya adalah berkumpul, ramah keluarga, up to date, lesehan, hingga kondisi lingkungannya. Lalu untuk fasilitasnya ada food court, playground, mini farm, toilet, musola, dan live projector, dan live music. Ini untuk beberapa fasilitasnya. Untuk jenis site dan jenis site-nya itu adalah gabungan dari food court center dan mini farm. Dengan analisis site yang terbagi menjadi eksternal dan internal, yang kemudian juga menganalisa staf satu-satu sesuai bagiannya. Ada kasir, pegawai mini farm, terus pegawai penjaga area anak, ada penjaga tenan, dan pegawai yang berkeliling. Untuk aktivitas utamanya pengunjung yang utama itu adalah biasanya langsung memasuki food court, lalu biasanya cuci tangan, dan kemudian langsung memesan makanan dan minuman yang ingin dikonsumsi. Lalu biasanya mereka ada yang langsung membayar kasir, ada yang langsung berkeliling mengamati dan membeli makanan satwa, lalu juga ada yang hanya menunggu makanan dan minuman. Ketiga hal ini itu dilakukan secara bergantian oleh para pengunjung. Yang kemudian saat makanan dan minumannya datang, tentu saja mereka makan dan kemudian meninggalkan tempat. Untuk aktivitas pegawainya sendiri, yang pertama ada datang, lalu briefing, dan kemudian mengerjakan job desk sesuai briefingan tadi ataupun bagiannya masing-masing. Untuk observasi partisipan, kami mengamati dengan berbagai pengunjung sampai ada pengunjung 4 dengan pendapat mereka masing-masing. Untuk partisipasi observasi secara pribadi, secara keseluruhan, bagi saya penataan fasilitas sudah cukup nyaman dan luas, dan sirkulasi udara maupun cahaya cukup karena konsep desain yang open space dan banyak fasilitas yang disediakan dengan secara gratis. Dan untuk harga makanan juga standar dan cocok untuk sebagai acara makan-makan bersama. Lalu juga menganalisis kelebihan serta kekurangan dari untuk kelebihannya sendiri itu adalah tempat yang luas, lalu sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, lalu banyak sekali fasilitas yang dimiliki, mempunyai banyak pilihan makanan dan ramah dengan anak-anak. Lalu untuk kekurangannya, desainnya terlalu monoton dan jujur kurang menarik. Lalu untuk susunan bangkunya masih terlalu biasa saja dan cukup panas jika ramai karena kipas yang digunakan hanya beberapa titik. Lalu keberadaan bangunan juga tidak terlalu menonjol karena lokasinya yang agak masuk ke dalam.
dan area toilet dan musola yang kurang terang sehingga tampak seperti kurang terurus karena banyak orang yang memakai. Untuk identifikasi kebutuhannya itu adalah penambahan atap di sekitar fauna, lalu ada pembukaan stand kembali karena kemarin itu waktu kita ke sana pembukaan ada beberapa stand yang masih tutup. Lalu ada penambahan cahaya pada kamar mandi, lalu peletakan musola yang mudah diakses dan kurangnya keamanan pada salah satu wahana. Untuk denah usulannya dari saya sebagai berikut ini. Ini untuk denah pertama, ini untuk denah kedua, dan ini ada potongannya. Untuk programmingnya sendiri, itu mencakup aktivitas dari pengguna ruang, kebutuhan sarana, zoning, dan juga blocking. Untuk program aktivitasnya, yang pertama ada terbagi menjadi pengunjung, staff, dan tenan. Untuk data dan ada data kebutuhan ruang dari masing-masing ruang yang akan digunakan. Kemudian ada data furnitur. Lalu juga mencakup diagram matriks dari 7 ruang yang digunakan. Lalu ada zoning dan grouping dengan alternatif 1 dan alternatif 2. Lalu juga mencakup sirkulasi juga arah mata angin. Lalu untuk ada problem solution dengan goals, fakta, dengan konsep dan apa yang kita butuhkan. Terus apa sih masalahnya dari ide-ide yang muncul. Lalu untuk rumusan masalahnya itu adalah sirkulasi udara. Bagaimana membuat desain agar sejuk dan lapang pada keseluruhan ruang. Lalu juga untuk akses ruang yang mudah dan juga meningkatkan produktivitas. Bagaimana pengunjung dapat memperoleh ketenangan dan perbaikan mood saat berada di food court. Lalu bagaimana usulan desain tidak monoton. Untuk desain goals-nya adalah mendesain furnitur yang selaras dengan tema ruang, lalu mendesain interior yang menarik dan fungsional, juga menambah beberapa furnitur untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, juga menghadirkan tema yang jarang ditemui untuk menghindari sifat monoton, lalu menyatukan style dengan ruang area uniform agar lebih simetris. Untuk ide gagasannya tercipta dari kurangnya sosialisasi di kota-kota besar, dan food court ini menjadi jawaban untuk menikmati keindahan lewat banyaknya hal, termasuk bangunannya, terus bagaimana mereka bisa berkumpul di situ. Jadi meskipun dengan lahan yang cukup terbatas, konsep ini membawakan konsep minum teh yang biasanya dinikmati bersama kerabat dan orang-orang tersayang, sehingga konsumen dapat piknik di sela-sela kesibukannya. Untuk stylenya sendiri menggunakan style Mediterranean karena warna-warnanya merefleksikan air dan langit yang memiliki jendela yang besar dan banyak, sehingga dapat memberikan perasaan yang sejuk dan adem. Lalu temanya menggunakan tema minum teh di musim gugur yang ditata sebagai ciri khas bangunan, sehingga konsumen dapat merasakan variasi teh yang tidak dapat di tempat lain. Ini untuk bagian dalamnya. Kurang lebih materialnya itu menggunakan kayu jati gelap dengan temanya musim gugur, dengan yang akan menghasilkan suasana abstrak, hangat, dan juga terbuka. Lalu untuk yang kedua ada Mediterranean. Itu seperti yang tadi, dia banyak flash menggunakan klasik, alami, outdoor, indoor yang akan memaksimalkan cahaya dan pemandangannya. Biasanya menggunakan material batu ekspos dan batu-batuan dan juga permukaan lantai yang keras. Ini untuk referensinya kurang lebih seperti ini. Jadi ingin membawakan tema garden dan minum teh di musim gugur. Untuk gambar kerjanya yang pertama ada denah existing, lalu ada denah lantai, denah layout, denah potongan, denah ceiling,
Ini untuk daerah potongan bagian A, dan untuk bagian B, ini untuk bagian C, dan ini untuk bagian D. Lalu ada detail konstruksi, ada aksonometri, perspektif 1, perspektif 2, perspektif 3. Lalu saya tambahkan beberapa perspektif di bagian lain juga. Dan ini untuk daftar furniturnya, ada kurang lebih 30 furnitur. Dan ini untuk detail konstruksi kursi. Dan ini untuk materialnya. Jadi materialnya terbagi menjadi banyak batu-batuan dan ada beberapa besi, lalu ada glass, kaca yang pada gambar kerja sudah dijelaskan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.